Tanda Tanya adalah sebuah film drama Indonesia yang mengangkat isu sensitif namun penting tentang keberagaman agama, identitas, toleransi, dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat multikultural. Cerita ini berpusat di kawasan Pasar Baru, Semarang, yang merupakan sebuah lingkungan yang menjadi simbol antara keberagaman agama karena dinilai sebagai satu wilayah yang berdiri dengan tiga kepercayaan, yaitu dengan tiga bangunan. Yang pertama itu masjid, gereja, dan kelenteng secara berdampingan. Kehidupan masyarakat di wilayah ini diwarnai dengan interaksi antar umat beragama yang harmonis di satu sisi, namun juga syarat prasangka konflik batin dan ketegangan sosial di sisi lain. Nah, cerita ini dibangun melalui beberapa tokoh utama dengan latar belakang agama dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Masing-masing tokoh membawa konflik personal yang kemudian saling bersinggungan, memperlihatkan bagaimana perbedaan keyakinan seringkali menjadi sumber kesalahpahaman, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju pemahaman dan empati. Nah, yang pertama itu kisah Hendra dan Manu. Nah, Hendra merupakan seorang pria keturunan Tionghoa yang mengelola restoran peninggalan keluarganya. Ia sering merasa tertekan oleh identitasnya sebagai minoritas dan sangat sensitif ketika dipanggil dengan sebutan Cina. Hendra tumbuh dalam lingkungan yang penuh kecurigaan terhadap kelompok lain, sehingga ia cenderung bersikap keras dan kurang toleran baik terhadap karyawan maupun masyarakat sekitar. Dalam kehidupan pribadinya, Hendra menyimpan luka batin karena cinta lamanya Manuk meninggalkannya. Saya tahu dulu kita pernah punya cerita yang mungkin menurut Mas Hendra itu gak enak. Tapi buat saya itu anugerah. Karena Tuhan ngajarin arti cinta dalam agama yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu kisah Soleh dan ujian iman. Soleh digambarkan sebagai sosok yang taat beragama, sabar dan rendah hati. Namun kondisi ekonomi yang sulit membuatnya sering merasa rendah diri dan tidak berguna sebagai kepala keluarga. Ia bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan kehidupan bersama Manuk. Dalam kesehariannya, Soleh tetap berusaha memegang nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya, apa konflik besar dalam hidup Soleh? Nah, konflik besar dalam hidup Soleh muncul ketika ia diminta membantu menjaga keamanan gereja saat perayaan Natal. Tugas ini awalnya menimbulkan kegelisahan dalam dirinya karena ia merasa berada di luar zona nyaman secara agama. Namun Soleh akhirnya menerima tugas tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial. Dalam proses penjagaannya itu, Soleh menemukan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom. Penemuan tersebut menjadi titik klimaks emosional film. Soleh dihadapkan pada pilihan sulit antara menyelamatkan diri atau melindungi orang-orang yang sedang beribadah. Meskipun mereka berbeda agama dengannya, keputusan Soleh mencerminkan pesan utama film tentang kemanusiaan yang melampaui batas agama. Itu bukan cacat jadi elemen dari
selanjutnya kita bahas kisah yang ketiga, yaitu kisah Rika dan pencarian identitas. Rika adalah seorang perempuan yang memutuskan untuk berpindah agama setelah mengalami pergulatan batin yang panjang. Keputusan ini membuatnya dijauhi oleh sebagian tetangga dan bahkan menimbulkan konflik dengan anaknya sendiri yang belum bisa menerima perubahan tersebut. Rika harus menghadapi stigma sosial, rasa kesepian, dan penolakan dari lingkungan terdekatnya. Dalam kehidupan yang baru, Rika berkenalan dengan Surya, seorang aktor teater yang bercita-cita besar. Surya adalah sosok yang idealis, berani, dan berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini. Rika membantu Surya mendapatkan peran sebagai Yesus dalam sebuah pementasan gereja, namun keputusan tersebut memicu kecemburuan dan konflik dengan Doni, seorang pria yang tertarik pada Rika namun memiliki pandangan sempit tentang perang dan identitas agama. Yuk, pecel mie ayamnya 2. Kok bengong? Enggak, aku pikir gue mau pesen. Kenapa? Enggak ya. Minumnya? Es teh manis. Bentar ya. Oh, mie ayam tanpa babi 2. Abi. Jadi manis dong. Betul. Bu, abis maghrib kan Abi kelas ngaji. Iya, terus? Boleh. Ya biasanya juga boleh lah, Bi. Aneh banget kan kamu. Kan kata orang-orang, Ibu gak boleh masuk masjid lagi. Itu siapa? Tante Menung. Bohong tuh Mbak. Abi bohongin. Aku gak ngomong apa-apa kok. Banyak yang bilang kata mamanya Ali, kata mamanya Mirza. Banyak, Bu. Jaga izin. Ya? Kamu bener tapi. Jangan yang sakit. Yuk makan yuk. يا أيها الكافرون لا أعبد. Aku tuh gak mau kalau Abi punya pikiran bahwa ibunya tuh salah. Emangnya seorang ibu gak salah? Loh, emang salah apa tuh? Mungkin aja kamu udah dianggap mengkhianati 2 hal yang gak baik: pernikahan dan Allah. Aku cerai dari Mas Panji, bukan karena aku mengkhianati kesucian perkawinan. Dan aku pindah agama, bukan karena aku mengkhianati Tuhan. Nah, terjadilah pertautan konflik dan realitas sosial. Seiring berjalannya cerita kehidupan para tokoh ini, saling bersinggungan memperlihatkan potret masyarakat yang beragam, namun rapuh oleh prasangka. Konflik yang muncul tidak hanya berasal dari perbedaan agama, tetapi juga dari faktor ekonomi, identitas, etnis, rasa takut, dan pengalaman traumatis masa lalu. Hendra yang awalnya bersikap keras dan penuh amarah perlahan mulai menghadapi kenyataan bahwa kebencian justru menjauhkan dirinya dari kebahagiaan. Dia mulai menyadari bahwa prasangka yang ia pelihara tidak membawa kedamaian baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, Menuk terus berusaha menjadi istri yang sabar dan penuh pengertian meskipun ia sering berbeda dalam dilema antara cinta tanggung jawab dan kenyataan hidup. Menuk menjadi simbol keteguhan iman yang tidak agresif melainkan penuh kasih dan sabar. Puncak cerita film Tanda Tanya menegaskan bahwa iman sejati tercermin dalam sikap kemanusiaan, bukan dalam kebencian atau kekerasan. Film ini menunjukkan bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk kita saling mencurigai atau menyakiti, melainkan peluang untuk saling memahami dan menghargai. Melalui pengorbanan konflik batin dan pilihan moral yang dihadapi para tokohnya, Tanda Tanya mengajak penonton untuk merefleksikan kembali makna toleransi, empati, dan hidup berdampingan secara damai. Film ini tidak memberi jawaban hitam ataupun putih, melainkan menghadirkan pertanyaan besar tentang bagaimana manusia seharusnya memaknai perbedaan dalam kehidupan bersama. Secara keseluruhan, Tanda Tanya adalah film yang menantang penonton untuk berpikir kritis, membuka hati, dan melihat sesama manusia bukan dari label agamanya, melainkan dari nilai kemanusiaan.
Itulah tadi review film seputar dari film Tanda Tanya. Saya Andi Nicaya Laras pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.